Halo guys, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi dengan Goris Sadan TV. Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Goris Sadan TV yang kami cintai, pada pagi hari ini kita membahas tentang revisi Undang-Undang TNI yang memberikan peluang dan kesempatan kepada TNI aktif untuk masuk menduduki jabatan-jabatan di dalam lembaga sipil dan politik ya, seperti di kementerian dan juga lembaga negara, dan juga menjadi kepala daerah ya. Dan kita tentu saja memiliki pengalaman yang unik ya terkait dengan partisipasi dan keterlibatan militer di dalam politik dan sipil ya, terutama di masa Orde Baru ya. Kita mempunyai yang namanya Dewi Fungsi ABRI. Jadi Dewi Fungsi ABRI itu ABRI yang menjalankan dua fungsi sekaligus fungsi keamanan dan fungsi politik ya. Jadi fungsi politiknya waktu itu ABRI hampir menjadi mayoritas ya, menduduki jabatan sipil dan politik ya, menjadi kepala daerah dan juga menjadi bupati. Kemudian juga hampir sebagian lembaga-lembaga negara seperti kementerian itu diduduki oleh militer yang aktif, dan kalau tidak aktif ya dinonaktifkan untuk menduduki jabatan sipil dan militer ya. Nah, menurut saya ada 5 kondisi yang memberi peluang dan kesempatan kepada militer untuk masuk ke wilayah sipil dan politik ya. Yang pertama adalah kondisi di mana militer dianggap lebih mampu menjalankan dan mengoperasionalkan kebijakan pemerintah ya. Kita tahu bahwa pemerintahan Prabowo merupakan pemerintahan yang berasal dari segmen militer ya, dan di dalam latar belakang ini tentu saja banyak memberikan pengaruh untuk menggerakkan pelaksanaan kebijakan di dalam pemerintahan, terutama bagaimana mengoperasikan kebijakan ini yang lebih siap ya, lebih lebih mampu untuk dijalankan, membutuhkan orang-orang militer yang mempunyai loyalitas yang tinggi, kemudian juga dapat dipercaya, dan yang lebih penting lagi adalah mereka bisa menjadi andalan ya dari pemerintah yang berkuasa ya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa ada persoalan juga sebenarnya di paradigma sipil ya. Sipil itu selalu menganggap bahwa militer itu adalah kasta pertama di Republik ya, the first class ya. Jadi jabatan sipil dan politik yang diduduki oleh militer itu dianggap sebagai hal yang paling tepat ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga melihat bahwa di barak ya, militer di Indonesia mungkin mereka mengalami kekurangan aktivitas ya, program dan kegiatan pelatihan yang kemudian ada kejenuhan di sana, kemudian juga ini nanti akan berdampak kepada demoralisasi ya ketika kemudian mereka dipindahkan atau diberikan jabatan di lembaga negara atau di politik dan sipil ya, yang kemudian nanti menjadikan mereka memiliki orientasi yang sangat luar biasa terhadap kekuasaan dan politik ya. Dan ini tentu saja juga sangat terkait dengan profesionalitas dari militer ya, dari tentara ya. Dan yang keempat, tentu saja ada kondisi ekonomi dan politik yang memberikan ruang bagi keterlibatan militer di sektor sipil dan politik ya. Kondisi ekonomi misalnya mereka menganggap bahwa menduduki jabatan di lembaga-lembaga negara dan juga di lembaga pemerintahan, terutama pemerintah daerah dan juga pemerintah kabupaten kota, itu memberikan keuntungan ekonomi dan juga keuntungan politik yang
sangat maksimal, sangat luar biasa ya. Nah, kita misalnya melihat bagaimana orientasi dari militer di Indonesia, terutama untuk menduduki jabatan politik melalui partai itu sangat tinggi ya, sangat kental sekali ya. Dan yang kelima, tentu saja ini sangat terkait dengan bagaimana lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga sipil dan politik di Indonesia itu belum memiliki aturan yang tegas ya terkait dengan mekanisme pengangkatan pejabat-pejabat negara di dalamnya dengan aturan yang lebih rigid, lebih ketat, yang lebih memungkinkan supaya semuanya bisa bisa memberikan kesempatan yang sama ya kepada warga negara untuk menjadi atau menduduki jabatan di lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Demikian saja pemirsa Guris Dadan TV. Jika Anda suka dengan video-video yang dibuat oleh Guris Dadan TV, silakan like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa dikirimkan kepada teman-teman Anda. Katakan kepada mereka bahwa Guris Dadan TV mencerdaskan Indonesia. Terima kasih.